Oh, teknologi. Oke, halo teman-teman. Terima kasih ya yang udah hadir buat hari ini. Mungkin kalau misalkan kalian di sini udah hadir, mungkin bisa ketik hadir ya di kolom chat. Terima kasih. Oke, mungkin kita di sini santai aja ya. Jadi di sini gue izin untuk pakai lu gua, nggak pakai aku kamu, karena biar kita lebih nyantai. Berhubung kita di sini juga dari umur nggak beda jauh, jadi gue sama partner gue Prima di sini izin untuk pakai lu gua kalian. Wah, ini udah banyak nih yang hadir nih. Ada Dimas, Farid, terus ada Aikal. Mungkin bisa open cam juga ya. Kita di sini santai juga. Nggak usah terlalu kaku-kaku banget. Terus ada siapa lagi nih, Kol? Ada Dias, Ya, ada Alisa. Dirgi, ada Dirga. Ini kembar apa gimana Dirgi sama Dirga nih? Nah, nggak ada yang tahu tuh. Oke, ada siapa lagi nih? Ada Faiz. Ada Ahmad, Faiz, Dimas, Kalisa, Dias ya. Lagi latihan katanya. Oke, Oke, semangat Aikal. semangat Ekal. Woi, semangat nih. Nathan, Justin nih, gimana tuh? Jadi di sini kita santai aja ya. Kita izin pakai gua dulu biar nggak kaku. Terus kalian kalau mau misalkan ada yang penting boleh dicatat aja biar nggak lupa. Ya nggak sih, Kal? Ya, bener banget. Karena mungkin ilmunya ada yang mungkin bermanfaat buat kalian, jadi bisa kalian catat atau nggak dicatat juga nggak apa-apa kok. Iya, benar-benar. Oke, mungkin langsung mulai ke materi aja, kali. Oke, boleh-boleh. Kayaknya juga ini yang hadir udah banyak banget. Ada Faiz juga siap, Kak. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Mana nih suaranya nih? Ayo, open mic dulu dong. Halo, Ya, halo. Halo, Kak. halo Kak. Boys, in here. Halo Kak. Wah, rame nih. Halo Oke, Pak. oke. Halo, halo. Guys, seru banget. Ada semangat nih. Oke. Itu kenapa kameranya cowok ada ngepak? Oke, boleh di next aja, Bang. Oke. Oke, jadi kesempatan kali ini gue sama partner gue mau sharing tentang pengenalan teknologi informasi. Oke, sebelumnya perkenalkan gue Erlangga Prima. Kalian bisa panggil Prima aja. Gue salah satu student society FTUI yang baru naik ke semester 4. Nah, terus di sini ada partner gue namanya Mikola. Mungkin bisa kau perkenalkan diri kau? Oke. Gue izin perkenalin diri. Nama gue Mikola Arigidutya. Gue adalah CTO dari Hello Coding, di mana gue sama partner gue ini ngebangun startup soal teknologi, khususnya di bidang coding. Oke, gue di sini adalah content creator, jadi gue bikin video YouTube dan TikTok, dan juga gue full stack web developer, jadi gue bikin website yang dimana gue ngurus di bagian front end dan juga back end. Oke, sebentar ya. Di sini ya hide dulu. Udah kelihatan belum? Gue izin ulang lagi. Jadi gue Mikola Rigi. Gue adalah CTO atau Chief Technology Officer dari Hello Coding. Dan gue juga content creator, yang dimana gue bikin video tentang tips coding di YouTube. Sekaligus gue adalah full stack code developer. Oke, bisa next. Oke, buat selanjutnya pengenalan IT bakalan dijelasin sama Mikola ya. Oke. Silakan. Oke. Jadi kita kenalan dulu sama IT. Oke, mungkin dari partisipan mohon izin untuk di-mute dulu ya mikrofonnya. Oke. Jadi kita kenalan dulu sama IT. Jadi IT itu apa sih? Nah, kalau kalian tahu IT itu mungkin dari secara singkatan itu information technology atau teknologi informasi. Cuman
Di sini gue nggak akan jelasin IT secara Google atau secara buku. Jadi gue akan jelasin IT berdasarkan pengalaman gue di dunia IT lebih tepatnya. Oke. Kalau kalian lihat gambar yang udah ditampilin di share screen, di sini ada suatu robot yang bermain catur lawan manusia. Kalau dari kalian nih, kira-kira first impression lihat gambar ini gimana? Mungkin bisa open mic atau chat di kolom komentar. Jadi kalau kalian pertama kali lihat, pertama kali kalian pikirin apa kira-kira? Nah, kalau menurut nih ada nih Fauzan nih, Muhammad Fauzan. Nah, menurut lu gimana nih lihat gambaran soal tentang video ini? Keren, Kak. Oke, keren ya. Ada lagi mungkin selain keren? Oh bisa. Kok bisa? Oke, kok bisa? Boleh. Oke, terima kasih banyak bagi yang udah ngejawab. Jadi, di sini ada suatu robot yang bermain catur lawan manusia. Yang dimana permainan catur itu biasanya dimainkan oleh dua manusia atau dua orang, namun di sini digantikan oleh suatu robot. Jadi di sini kalian bisa nangkap suatu kesimpulan bahwa robot itu bisa sebagai pengganti manusia, atau bisa juga sebagai pembantu atau suatu produk yang mempermudah pekerjaan manusia. Nah, contohnya gini, dulu kan manusia pada awalnya sebelum ada komputer, mungkin di tahun 1900-an, itu ketika kita menghitung sesuatu, misalnya mengkalkulasi sesuatu, itu kita melakukan cara manual. Namun, akhirnya dibuatlah adanya komputer. Jadi, baik lagi, teknologi dibuat atau dirancang untuk mempermudah, menggantikan, atau bahkan menggantikan pekerjaan manusia. Namun, perlu kalian pahami bahwa suatu robot atau teknologi nggak akan bisa menggantikan manusia secara keseluruhan. Karena di gambar ini pun kelihatan kalau robot ini cuma bisa mencatur doang. Nggak bisa dia misalnya menghitung matematika, kerjain PR IPA, atau misalnya berkomunikasi dan lain-lainnya. Jadi robot ini hanya dirancang untuk bermain catur aja. Kayak gitu. Jadi teknologi, kalau gue simpulin adalah suatu produk atau suatu alat yang digunakan untuk mempermudah atau menggantikan suatu pekerjaan manusia. Next, di sini ada kenapa ada new technology. Oke, mungkin di sini gue tanyain dulu nih ke para partisipan, kira-kira kenapa ada teknologi di dunia ini? Mungkin ada yang mau jawab? Saya. Takdir, Bang. Izin, Pak. Silahkan. Adanya teknologi itu untuk mempermudah kegiatan manusia yang awalnya itu sulit atau lama menjadi lebih cepat atau lebih mudah. Bagus banget jawabannya tadi. Siapa? Tadi mungkin namanya bisa dicatat kali ya. Iya, mungkin nanti disebut kali ya. Nama saya Assalamualaikum. Oke, nama saya Muhammad Armad tadi. Oke, Muhammad Armad. Oke, mungkin next ada yang mau jawab lagi? Tadi ada yang Assalamualaikum siapa? Raisen aja, Raisen. Raisen dulu baru kalian bisa jawab. Mungkin nih, ada nih kayaknya Alisa Alwiati mungkin nih bisa ngejawab. Yang udah open cam. Kalau emang nggak berani buat ngomong di kolom chat aja juga nggak apa-apa. Oke. Tadi udah ada satu orang yang jawab. Terima kasih banyak. Jadi, kenapa adanya teknologi? Jawabannya sebenarnya udah bagus banget, yaitu untuk mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan manusia. Nah, kalau kita balik ke contoh sebelumnya, yaitu ada robot catur yang bermain lawan manusia. Kita ambil contoh di kehidupan nyata, yaitu pada tahun 1997, ada pecatur nomor 1 dunia yang bernama Garry Kasparov, yang dimana dia kalah bermain catur melawan AI atau Artificial Intelligence yang bernama IBM Deep Blue. Nah, di sini kelihatan bahwa suatu teknologi atau suatu Artificial Intelligence itu berpotensi untuk bisa suatu saat menggantikan atau bahkan mengalahkan manusia. Namun perlu diketahui bahwa kita nggak perlu takut bahwa kerjaan kita nantinya bakal digantikan sama
robot atau artificial intelligence, karena mereka hanya handal di suatu bidang atau suatu hal saja, sedangkan kita manusia bisa melakukan berbagai macam hal, kayak gitu. Nah, adanya teknologi itu pada awalnya tadi yang udah dijawab sama teman kalian, yaitu manusia ini nggak habis-habisnya berinovasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan kita rasa itu nggak efektif, kita selalu mikir gimana caranya biar lebih cepat kerjaan kita. Gimana caranya biar kita ngerjain sesuatu itu bisa lebih efektif. Contohnya gini, dulu kita belanja kan secara langsung ya, kita datang ke toko. Akhirnya manusia berpikir gimana caranya nih kita bisa belanja tapi nggak harus ke toko nih, karena kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang bensin. Akhirnya mereka Ini nyiptain udah mulai, guys. mungkin ada yang bisa jawab. Akhirnya manusia nyiptain yang namanya online shop. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, ataupun Shopee yang lagi hit sekarang ya. Oke, next. Di sini ada sedikit video. Nah, ini juga sedikit menjelaskan kenapa adanya teknologi. Yang dimana di sini teknologi bisa juga dipakai buat merancang suatu produk. Kalau di sini kita lihat itu adalah produk yang mungkin kayak kelihatan seperti kacamata, yang dulu kita lakukan itu di kertas saja, tapi sekarang dengan adanya teknologi yang udah canggih, kita bisa merancang suatu produk lewat laptop kita. Gitu. Oke, next. Nah, oke, thank you kalau udah ngejelasin soal pengalaman IT yang pertama tadi kan. Terus buat selanjutnya ini ada gimana sih caranya untuk kita belajar tentang IT? Oke, kalau berdasarkan pengalaman gue sendiri itu pertama ada YouTube. Nah, kalau dari YouTube ini banyak banget konten kreator kayak contohnya yang di sini Sandika Galih. Ini sering sharing-sharing soal teknologi, contohnya web developer di videonya. Terus dia nggak cuma sering sharing-sharing, dia juga nyediain tutorial nih. Cara ngajar dia juga enak banget karena background-nya adalah dosen. Terus yang kedua itu kita biasanya pakai Google. Nah, kenapa sih kok Google? Karena Google ini ngebantu banget buat belajar dan bantu solving problem juga. Nah, kalau misalkan kita ada masalah-masalah, misalkan di teknologi ya, buat spesifiknya, buat coding, kayak programmer gitu, kayak misalkan ada kode yang error, itu Google itu ngebantu banget buat solving problem kita, biar gimana caranya kita nemuin jalan buat benerin error itu. Nah, ini ada contoh websitenya, mungkin kalian bisa SS atau kalian catat nama websitenya itu ada W3 Schools. Di sini kalian bisa belajar kode-kode atau sintaks beberapa bahasa pemrograman. Terus buat yang ketiga itu ada EduTech. Nah, ini di coding ini buat platform EduTech, kalian bisa ikut kursus. Nah, kalian nggak perlu khawatir karena ada beberapa kursus yang free dari decoding juga. Karena dari cerita teman-teman gue, juga banyak yang ikut kursus coding di decoding ini, dan mereka juga udah nyiptain beberapa aplikasi dan website dengan free gitu. Oke, buat selanjutnya ada yang terakhir nih ya, ada media teknologi. Nah, zaman sekarang kan buat Gen Z ini banyak banget suka ngelihat Instagram, terus TikTok. Nah, itu di sini juga media dan edutech ini dia punya TikTok dan Instagram. Biar kayak juga kalian kan juga pengen yang cepet-cepet kan. Nah, jadi kalian kalau mau update soal teknologi atau programming itu bisa juga di media edutech, contohnya Hello Coding ini. Nah, Hello Coding ini gue sama Mikola dan partner gue satu lagi itu gue yang nge-build bertiga. Nah, tujuannya tuh emang mau memberi edukasi nih lewat sosial media. Nah, kalau itu dari saran gue nih. Nah, kalau dari Mikola juga ada beberapa saran yang mungkin kalian bisa belajar juga dari Mikola. Nah, ini kira-kira boleh nggak sih kalau kasih saran nih buat teman-teman? Oke, kalau saran dari gue, misalnya kalian nonton suatu tutorial, misalnya tutorial coding, bikin website di YouTube, itu nggak kalian copy codingannya. Jadi ada kan beberapa kasus di teman kampus gue juga,
itu mereka cuma ngelihat codingannya aja tanpa coba memahami codingan itu apa yang dilakuin gitu. Jadi saran gue, mulai sekarang ketika kalian nonton tutorial coding, mungkin kalian bisa sedikit modifikasi codingannya. Dan lihat yang terjadi ketika kalian modifikasi itu apa. Jadi kalian harus otak-atik sendiri. Atau juga bisa pakai metode kedua, yaitu kalian tonton videonya sampai habis, baru nanti ketika videonya udah selesai, kalian coba terapin apa yang kalian baru tonton. Jadi bukan kalian nonton sambil kalian coding, tapi kalian tonton videonya secara fokus dan coba pahamin benar-benar, baru nanti ketika videonya udah selesai, kalian close laptop kalian atau komputer kalian, baru kalian mulai coding lagi, tapi tanpa melihat video tersebut. Jadi kalian nggak terpaku oleh video tersebut, tapi kalian benar-benar memahami apa yang video itu jelasin, dan kalian terapin tanpa melihat video tersebut, kayak gitu. Kalau itu tips dari gue untuk belajar teknologi, spesifiknya belajar coding. Tapi itu juga bisa diterapin ke hal-hal lain. Kayak misalnya, kalau kalian belajar matematika atau belajar ilmu lain, itu kalian jangan terpaku sama guru kalian aja. Tapi kalian coba untuk otak-atik atau kalian dengerin guru kalian tanpa nulis satu bait pun, baru nanti ketika guru kalian selesai ngejelasin, kalian tes pemahaman kalian dengan cara nulis ulang apa yang barusan guru kalian jelasin. Itu tips dari gue. Next. Nah, kalau tips dari Nikola kan udah lumayan banyak nih. Nah, kalau misalkan dari kalian nih, pernah nggak sih kalian kayak ngulik-ngulik, belajar gitu dari platform manapun gitu? Kalian pernah nggak sih buat belajar gitu soal tentang IT? Kira-kira udah ada yang pernah belum? Nah, nih ada yang ngerasain nih, si Hendrik. Udah pernah. Kalau saya bisa dibilang belajar bahasa Python untuk sekarang. Jadi banyak, ya bisa dibilang karena sekolah ada wajib lintas minat ekonomi, jadi pakai Pythonnya ke situ. Cuma rumus-rumus simpel aja, integral sama string doang di situ. Oke. Keren banget nih ya si Hendrik ya. Hendrik kira-kira ngodingnya pakai apa nih? Visual Studio Code kah atau apa? Untuk sekarang cuma pakai aplikasi Python Pyroid 3 di handphone aja. Jadi cuma untuk simpel-simpel aja. Di HP udah bisa ngoding ya. Keren nih. Mungkin bisa jadi inspirasi buat yang lainnya. Kalau ngoding nggak harus punya laptop bagus, laptop spek tinggi lah. Itulah gunanya teknologi. Ya, itu juga salah satu guna dari teknologi. Nah, mungkin yang lainnya ada juga mau sharing nih. Kayak Hendrik keren banget sih, seriusan. Next mungkin ada lagi yang mau sharing. Kayak si siapa ya? Mungkin Muhammad Adnan udah pernah belum nih belajar soal IT di beberapa platform gitu? IT udah lupa sih, udah lama nggak ini lagi. Tapi sempat belajar apa? Sempat kayak buat mati nyalain lampu gitu. IoT berarti ya maksudnya? Iya, tapi udah lama banget itu, berapa tahun yang lalu. Oke, keren Adnan. Dia juga ada nih di kolom chat namanya Rehan, katanya saya cuma sekedar umum aja Kak. Ya, sekedar umum juga bisa jadi awal yang bagus ya, asal konsisten belajarnya. Benar. Nah, terus ada juga nih Ahmad Faton, katanya pernah cuma sekedar dari YouTube sama aplikasi coding kok. Nah, itu udah bagus banget sih, awal yang bagus buat kalian belajar. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada pembagian bidang IT. Nah, pembagian bidang IT ini itu sebenarnya ada banyak kalau di luar ya. Cuman ini gue mau bicarain soal di kampus saya FTU ini ada 4 penjurusan nanti. Itu ada di semester 2. Nah, terus ada apa aja sih penjurusannya kira-kira? Nah, itu ada WD atau Web Developer, terus ada Software Engineering, terus ada Internet System Automation, sama Network Administrator Program. Nah, gue mau ngejelasin sedikit soal WD sama SE mungkin ya. Nah, kalau WD atau Web Developer itu, kita belajar tentang struktur web dan membuat website. Nah, kalau Software Engineering, kita belajar buat aplikasi, terus kita juga belajar basic website dan automation aplikasi. Nah, itu untuk pemeliharaan aplikasi. Nah, nggak cuma hewan doang nih ya yang dipelihara, aplikasi juga perlu.
agar aplikasi itu berjalan dengan optimal. Nah, itu dengan cara testing. Nanti juga ada praktiknya di sana. Nah, untuk ISA atau Internet System Automation itu kita belajar tentang jaringan. Oke, kita lanjut. Nah, experience belajar di kampus. Nah, ini seru nih, Nicole, Nah, biasanya. Ya. Nah, kalau pengalaman belajar dari kampus, dari gua, rasanya sebenarnya puas, puas banget. Soalnya di Society FTUI itu, penyampaian dosennya tentang materi itu mudah dipahami gitu. Jadi, nggak buat kita bingung gitu. Terus dosennya juga fleksibel, nggak kaku gitu. Jadi kita kalau nanya-nanya juga enak. Dan kalau misal kita mau ngebuat sesuatu nih, rancang website atau aplikasi, nah itu bisa dikonsultasiin. Kita juga bisa belajar dari dosen tersebut. Terus karena di sisi IT ini 90% praktek, nah biasanya kan kalau di kampus lain tuh di semester pertama, dua itu kan biasanya teori kan. Nah di sisi IT ini 90% praktek. Nah jadi itu oke banget karena kita langsung bisa praktekin gitu di dunia kerja juga. Nah, itu kalau dari pengalaman dari gue nih. Nah, kalau lu gimana kalau Nicole? Mungkin ada pengalaman yang benar-benar seru, terus puas banget bagi lu gitu yang udah lu ceritain mungkin. Boleh Oke. ceritain dong? Oke. Di sini gue mungkin agak sedikit agak sedikit santai aja ceritanya ya. Jadi kalau di kampus gue itu gue belajar benar-benar lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Tapi meskipun begitu tetap aja menurut gue kampus bukan berarti suatu hal yang gak guna, karena di kampus kita punya teman kampus yang dimana kita bisa ajak proyekan bareng, dan juga kita bikin misalnya tim dari sana. Jadi fungsi kampus yang utama menurut gue adalah sosialisasi, dimana kita bisa sharing soal interest yang sama, yaitu di bidang IT, sama orang-orang yang seumuran sama kita dan juga punya basic yang sama kayak kita. Jadi mungkin ketika kalian masuk kampus nanti, atau mungkin ada beberapa yang udah mulai kuliah di sini, saya rasa kok kalau di kampus kok materinya pusing ya, banyak materinya doang. Cuman sebenarnya kampus itu yang paling bermanfaat adalah dari segi sosialisasinya, di mana kalian bisa sharing-sharing hal yang kalian suka ke orang-orang yang juga suka sama hal tersebut kayak gitu. Jadi gue di kampus udah bikin proyekan bareng sama teman-teman kuliah gue, yang dimana kita bikin website bareng, bikin aplikasi bareng, bahas codingan bareng, kayak share-share aplikasi coding bareng. Misalnya aplikasi yang lu pakai coding apa sih biasa di kampus, atau lu ngoding biasanya berapa lama, terus tipsnya gimana, channel YouTube yang lu tonton apa biasanya. Jadi gue sharing-sharing sama teman gue di kampus, dan pengalaman gue jadi seru gitu. Karena ada banyak orang di lingkungan yang gak jauh dari gue yang punya interest yang sama kayak gue gitu sih. Kalau dari gue experience. Si Miko lain ini selama gue waktu itu kenal dia benar-benar banyak belajar banget soal tentang teknologi nih. Nggak cuman programming, kayak dia buat website, dia buat game juga nih. Terus dia juga pelajarin soal teknik komputer ya, Kang? Ya, gue sekarang di teknik komputer. Jadi Miko tuh benar-benar banyak banget belajar tentang teknologi. Nah, terus ada Rehan Fabiano nih yang nanya, Kak, berarti untuk konsultasi apapun bisa. Nah, kalau untuk konsultasi, untuk sebenarnya kalau di teknologi bisa semuanya. Nah, tapi kalau di luar dari itu, sebenarnya bisa juga, tapi kalian juga harus hubungin dosennya dan bilang kalau kalian tuh mau minta saran tentang di luar IT. Sebenarnya dosen-dosen Society FTW itu terbuka banget, selagi dia nggak sibuk ya, kayak gitu. Mungkin udah terjawab belum nih, Rehan? Oh, ini ada lagi nih. Kalau di teknologi berarti bisa konsultasi untuk flow dan semacam. Bisa banget. Pengalaman gue ya, itu sering banget gue nanyain soal flow, terus soal kode-kode, gimana sih ya kode itu bisa di ngertiin sama
semua developer gitu. Kayak gitu. Itu sering banget gue konsultasi sama temen-temen gue juga. Dan dosennya itu terbuka banget. Dia ngasih saran benar-benar banyak dan gampang buat ngertiinnya gitu. Kayak gitu, Rehan. Oke, mungkin ada lagi kan? Kira-kira yang mau nanya. Nih, dia masih ini nih, karena sering banget kita khawatir Ya, sama performanya. Oh ya, betul juga. Kak, apakah di Society FTUI ini nanti diajarkan coding dari awal? Nah, ini dia. Society FTUI ini 90% praktek. Awalnya gue ngira di Society itu kayak mungkin materi coding atau praktek langsung coding itu bakal ada di semester 3 atau 4. Nah, tapi itu enggak. Waktu gua awal baru masuk, itu benar-benar diajarin. Ada cewek cantik gak gitu? Wah, Wah, itu bisa anak aja Universitas dibuktikan. Indonesia sih, ya kalian Kalau Wi kan juga terkenal ya. Ada Wi cantik juga ya. Kan bisa. Nah, jadi kalau buat diajarin coding dari awal, itu diajarin banget. Waduh, bahaya. Sampai kita bisa. Ada yang bilang aduh bahaya. Ada ospek gak sih di Society FTUI? Buat Society ospek ada di awal-awal. Oke. Waduh. Mungkin ada yang mau nanya-nanya lagi nih. Makanya masuk ke Society FTUI. Nanti kalian bisa belajar coding dari Itu awal. ada lagi yang nanya dari Tahta ya. Oh, ada Tata. Katanya di Society bisa aktif organisasi enggak, Kak? Itu bisa banget. Karena temen gue sendiri itu partner gue itu ada yang aktif banget di organisasi sampai dia jadi wakil ketua organisasi tersebut. Jadi udah jadi vice president. Itu dia mulai dari jabatannya dari staff sampai dia jadi wakil itu dia aktif banget. Udah kurang lebih setahun lebih kayak gitu. Terus Bagusan nge-coding pakai MacBook apa Windows? Nah, tuh. Coba kok. Oke, mungkin Sudut pandang lo ya. ini gue yang jawab ya. Mungkin nanti dari Prima jawabannya gue berbeda. Gue sebagai user Windows, menurut gue Windows tetap jadi operating system yang paling bagus untuk sekarang ya. Karena menurut gue MacBook dari segi shortcut-nya itu kurang. Jadi kita buat workflow-nya kurang enak kalau pakai MacBook. Apalagi yang udah biasa pakai Windows, dari kecil pakai Windows, nanti ketika pindah MacBook, experience-nya bakal jauh berbeda, di mana tombol-tombol keyboard-nya agak sedikit berbeda, yang di mana kalau di Windows itu ada tombol Windows-nya, tapi di MacBook nanti ada tombol Command. Iya, command. Command. Itu mungkin terdengar simpel, cuman kalian harus sedikit ngebiasain aja sih. Tapi kalau dari segi performa, lebih kencang mana, ya itu tergantung budgetnya sebenarnya. Tapi beberapa developer emang lebih biasa condong ke MacBook. Kalau gue sebagai user Windows kayak gitu. Kalau Prima nih, dia punya Windows dan juga MacBook, gimana nih kira-kira nih? Nah, jadi gue sempat beli MacBook, terus sebenarnya gue biasa Windows ya. Terus gue sempat udah kerja di salah satu media agensi. Nah, sempat gue pakai Mac itu ngerasanya kayak lebih lambat aja gitu buat multitasking. Karena di sana tuh beda juga tombolnya yang dibilang Mikola tuh ada namanya command. Nah, kedua dia tuh terminalnya juga beda. Dia butuh extension juga kalau misalkan beberapa bahasa pemrograman. Jadi menurut gue Mac itu enak juga. Nah, sepengalaman gue sempat juga buat aplikasi di Mac. Nah, untuk buat aplikasi di Mac sama di Windows, kalau menurut gue enakan di Mac. Tapi kalau buat website, itu Windows multitaskingnya lebih enak, jauh banget. Jadi, itu tergantung kebutuhan kalau dari gue. Jadi, kalau misalkan kita butuhnya Mac, ya kita pakai MacBook. Atau kalau kita emang pengen buru-buru nih multitasking nih, enakan Windows. Kayak gitu. Oke. Terus Carlina ada yang nanya juga nih kalau Carlina Septiani. Jadi diajarinnya langsung praktek Kak, modulnya ada. Iya benar banget, langsung praktek. Modulnya juga ada, nanti ada aplikasinya, jadi kalian tinggal download modulnya. Terus
sendiri fleksibel nggak sih waktunya tuh? Iya, benar. Nggak ini yang waktunya fleksibel Nah, nggak? Rehan juga nanya, Kak, kalau waktunya sendiri fleksibel nggak sih? Kalau waktu jam kampusnya, sebenarnya kalau dibilang fleksibel sih, hampir semua kampus juga kayak gitu nggak sih? Iya, Maksud gue nggak kayak kaku kayak SMA ya. Jadi lebih enak sih kalau di kampus. Kak, kalau di society cuman coding doang, Kak. Nah, sebenarnya di society itu nggak coding doang. Itu juga ada yang gue bilang internet. Nah, itu juga berhubungan dengan, kalau nggak salah ya temen gue ada yang komponen teknologi itu, komponen-komponen gitulah. Nggak cuman coding sih sebenarnya. Gitu. Lu apa ya? Gua ngikut deh. Gua bingung kalau kayak gini. Sorry, itu Kevin di limit ya. Terus, nah ini ada yang nanya nih, di society software yang dipakai bebas gak, Kak? Nah, nanti kita bakalan bahas buat di next slide. Nanti ditunggu ya, Andito. Terus Karlina nanya lagi, bisa atau ada organisasi apa aja di FTUI, Kak? Sebenarnya organisasi itu banyak banget. Banyak banget ya. Di kampusnya juga kan. Jadi, di FTUI ini juga UI kan emang banyak banget ya organisasi. Dari mulai bisnis, olahraga, sains, terus IPS juga ada, terus bahasa juga ada, itu benar-benar banyak banget. Kalau misalnya kalian masuk ke FTUI, kalian bisa join organisasi yang kalian mau gitu. Kak, kalau dari pengalaman kakak, cara memperbanyak relasi di kuliah gimana ya, Kak? Nah, Kol, boleh nih Mikola nih. Oke, kalau dari gue ya cara untuk memperbanyak relasi di kuliah, salah satu caranya yang paling jelas adalah ikut organisasi. Karena kalau kita cuman di kelas aja, taruhlah di kelas itu ada berapa orang sih? 20 sampai 40 orang. Dimana kalau kita ikut organisasi, dimana di sana mungkin ada ratusan, mungkin ribuan, cuman nggak mungkin kalau ribuan itu mungkin BEM ya. Jadi salah satu caranya adalah aktif ikut organisasi. Kalau bisa mungkin kalian ikut organisasi yang berkaitan dengan jurusan yang kalian ambil. Jadi kalau misalnya ikut ambil jurusan IT nanti, Society FTUI, kalian ambil organisasi yang berkaitan dengan itu. Jadi contohnya di Society itu ada contohnya Komandro ya, komunitas Android. Iya, ada. Nah, jadi kalian bisa mungkin ikut organisasi itu. Cuman nggak terbatas di teknologi aja sebenarnya. Jadi ya kayak yang tadi udah dijelasin sama Prima, kalau di kampus itu fleksibel untuk organisasinya. Nah, itu untuk salah satu cara untuk memperluas relasi. Atau juga mungkin bisa jadi asisten lab nggak sih kalau di CCIT? Kenapa? Jadi asisten lab. Oh, asisten dosen ya? Ya, asisten dosen. Ya, itu bisa juga. Kalau misalkan memperbanyak relasi juga bisa dari kelasan ya. Karena banyak kelas di kampus. Nah, kalian juga bisa memperbanyak relasi di sana. Intinya kalian ikut aja tuh. Kalau misalkan kelasan mau ke suatu tempat, misalnya ke coffee shop atau belajar something gitu, kalian ikut. Jadi ketika ada orang atau kelasan atau apapun itu, kalian ikut aja yang penting. Nah, itu penting buat memperbanyak relasi juga. Nah, terus ada Ahmad Faton. Spek laptopnya. Spek laptop. Oke, menarik nih. Gimana kalau lu mau jawab dulu nggak? Oke, kalau spek laptop yang jelas kalau ngoding nggak sebagus kalau kita harus pengen gaming ya. Kalau gaming kan kita butuh graphic card, terus butuh RAM yang gede. Kalau coding sih, sepengalaman gue, RAM 4 GB pun itu udah lancar. Jadi dari segi RAM kita nggak terlalu perlu yang banyak-banyak banget. Kecuali kita pengen bikin aplikasi ya, kayak pengen bikin aplikasi Android itu baru mungkin kita butuh spek yang lebih bagus. Cuman kalau untuk misalnya mulai dari website, terus Python, C++, itu kita butuh cuma RAM 4 GB, prosesor minimal mungkin Intel Core 2 atau enggak Intel Core i3 lah. Tapi yang generasi di atas 3 ya, jangan generasi di bawah 3. Terus ya laptop kira-kira range mungkin dari harga 4-5 jutaan itu udah cukup banget buat mulai ngoding. Dan tadi juga ada yang cerita kalau mulai ngoding dari HP pun bisa ya tadi. Iya benar.
Jadi ya kalau dibilang laptop itu ngaruh ke coding, sebenarnya nggak juga. Yang penting kalian mulai aja dulu, nanti mungkin seiring belajarnya kalian coding, nanti kalian bisa beli gear atau laptop yang lebih bagus. Gitu. Nah, kalau buat dari gua, spek laptop itu, gua waktu awal-awal disaraninnya itu beli Ryzen 5, yang laptop Ryzen 5, atau i5 lah ya, setara itu. Nah, buat range-nya itu sekitar 7-8 juta. Karena kenapa lebih mahal, itu digunain buat jangka panjang. Jadi mungkin entah bisa sampai lulus atau semester 6 gitu. Karena gue benar-benar ngerasain banget itu laptop bekerja dengan baik gitu. KKN. Nah, nih di sisi IT ada KKN-nya nggak, Kak? Nah, kalau KKN itu belum ada, tapi mungkin adanya itu tugas akhir doang. Nah, untuk belajar di kampusnya itu di gedung sebelah mana ya, Kak? Nah, namanya gedungnya itu Engineering Center. Nah, itu masuk FTUI, pokoknya belok kiri, terus belok kanan, terus yang paling paling pojok lah. Pokoknya kalau ke UI hati-hati nyasar aja deh. Soalnya gede banget. Terlalu besar ya? Terlalu. Gue pertama kali ke sana nyasar. Gak bisa pulang. Nah, Kak, yang dekat ini kan ya, yang dekat apa itu, yang dekat gedung bisnis. Iya benar, FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis, benar. Terus ini Kak, nanti di society ada semacam PKL gitu nggak sih, Kak? Kalau PKL itu, nah di society ini juga ada yang program ke Malaysia. Nah, jadi S1-nya itu di UI dan di Malaysia. Nah, kalian jadi 3 tahun di UI, 1 tahun di Malaysia. Nah, di Malaysianya kalian itu on job training atau juga bisa disebut kayak magang gitulah. Itu juga termasuk kayak PKL kayak gitu. Jadi di Society FTUI itu ada juga program yang keluar negeri. Nah, itu gue juga kayak gitu. Gue ambil yang program keluar negeri. Nah, Society sama jurusan lainnya di FTUI itu ada pembedaan gitu nggak sih, Kak? Sebenarnya ada 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 pembedaannya. Itu kan untuk jurusan tuh ada spesifiknya ya. Kalau misalkan di FTUI itu kan ada teknik komputer juga, itu hardware. Kalau society itu sebenarnya ada yang software, ada yang hardware kayak gitu. Oh, gue mungkin bahas sedikit perbedaan teknik komputer sama informatika kali ya. Boleh. Jadi kalian jangan sampai salah jurusan. Kalau kalian tertarik ngoding, kalian masuk ke teknik informatika atau sisi IT, jangan masuk ke teknik komputer. Karena ada beberapa teman gue, karena gue jurusan teknik komputer, mereka merasa salah jurusan. Mereka kayak bertanya-tanya, kenapa nggak banyak codingnya sih? Lebih banyak ke hardware-nya, lebih banyak rakit, lebih banyak IoT-nya. Jadi kalau teknik komputer itu lebih fokus ke hardware-nya, bukan ke software. Itu aja sih, jangan sampai kalian salah jurusan. Nah, terus ada yang nanya juga nih soal anak-anak society FTUI pada pakai laptop apa? Kebanyakan sih ya itu pakai Asus ya, Asus Gaming. Sebenarnya sih range harganya 10 juta gitu loh. 10 sampai 11 karena itu jangka panjang kayak gitu. Tapi nggak harus yang sebagus itu. Iya, benar. Itu tergantung kebutuhan. Mereka beli terkadang juga untuk jangka panjang, plus dia gaming juga kadang-kadang gitu. Nah, terus Tadi ada yang kelewat. Kak, mau nanya, kita ntar bakal belajar bahasa Java nggak? Belajar. Kalau belajar bahasa Java itu nanti di semester 2 akhir. Nanti kita belajar Java dari mulai framework, itu ada JSF, JSP, pokoknya sampai aplikasi itu kita belajar. Tapi di penjurusan software engineering ya, yang SE. Kalau yang WD itu mungkin lebih ke web, belajar Java juga.
cuman ada perbedaan sedikit. Dengan 10% materi saja Kak, apa itu cukup Kak? Dan dengan 90% praktek itu sekarang kita dapat sudah cukup langsung terjun ke dunia kerja. Nah, ini menarik nih. Kalau dari pengalaman gue, 10% materi itu apa cukup? Dibilang cukup ya cukup, karena kita harus banyak belajar. Nggak cuma di kampus, di rumah pun kita harus belajar, karena kita beda, bukan anak SMA lagi, kita udah next level lagi, kita harus belajar terus. Nah, 90% praktek skill ini udah bisa terjun ke dunia kerja. Karena gue sendiri, gue sempat kerja di perusahaan, itu semester 2. Waktu umur gue masih 18 tahun. Nah, itu masih muda. Nah, di sana praktek dari CCTFTU ini, gue praktek langsung di kerja di kantor. Gue dikontrak 5 bulan dengan adanya gaji per bulan. Nah, itu cukup. Yang penting kalian mau belajar dan jangan menyerah gitu, jangan cepat puas. Terus ada biasanya awal pembelajaran dapat materi apa Kak? Biasanya basic dulu tentang operating system, terus tentang flow-nya gimana, cara buat website itu flow-nya gimana, kayak gitu. Kak, belajarnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kalau belajarnya ini perkiraan 2 sampai 4 jam ya, gua. Nah, itu kalau mulai dari jam berapa sampai jam berapa itu tergantung kayaknya waktu itu gua dari jam 8 sampai jam 12. Terus juga ada dari jam 1 sampai jam 4 gitu. Nah, Kak, kalau di awal ambil reguler 2 tahun, terus ternyata setelah lulus mau lanjut ke kampus yang kerjasama, apakah bisa? Nah, kalau untuk itu, mungkin nanti bakalan dijelasin lebih lanjut ya, atau kalian bisa tanya-tanya lagi. Banyak yang freelance nggak saat Kak, kuliah? mahasiswa society banyak yang freelance nggak saat? Nah, gue sendiri freelance soal website kayak gitu. Tapi bidang spesifiknya front end developer. Jadi misalkan ada klien request buat website ini dan udah kesepakatan dan budgetingnya oke, baru deal gitu. Nah, Kak, di sisi IT kita bisa sambil kayak kerja begitu nggak Kak? Kalau mau cari kerja sama itu bakal dicari nggak Kak? Atau cari sendiri? Nah, sebenarnya kalau misalkan sambil kerja itu bisa, tapi tergantung perusahaan. Jadi perusahaan yang waktu gua kerja itu fleksibel. Misalkan kalian ngirim jadwal kuliah di perusahaan tersebut. Nah, apakah perusahaan tersebut memperbolehkan? Jika memperbolehkan, jadi kalian kuliah terus pulang langsung kerja ke kantor. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau untuk dicariin sama pihak kampus, mungkin kalian eh bisa dicariin, tapi kalian minta juga gitu, minta saran gitu. Dan kalian juga nggak bisa langsung minta dicariin karena kampus butuh detail tentang posisi yang kalian mau ambil gitu. Ini juga ada, maaf Kak, keluar materi, kira-kira zoomnya sampai jam berapa ya Kak? Kita perkiraan sampai jam 5 ya. Sampai jam Ya, 5. sampai jam 5. Untuk kerjaan kakak itu dapatnya dari mana Kak? Nah, waktu itu dapat dari Instagram. Nah, Instagram tuh banyak banget loker-loker buat kerja. Itu banyak. Jadi kalian bisa daftar-daftar aja. Yang penting kalian punya CV dan portofolio. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan nanti bakal ada sesi pertanyaan tersendiri. Iya. Kita masih ada beberapa materi lagi. Jadi nanti tadi pertanyaan sampai mana tuh? Jangan sampai lewat. Jadi untuk pertanyaan yang belum kejawab, kita akan jawab nanti di bagian sesi pertanyaan ya. Oke. Kita lanjut ke materi sebentar. Nanti sesi tanya jawabnya juga nggak jauh dari materi. Jadi mohon maaf, kita lanjut materi dulu. Oke. Itu tadi udah experience kerja di kampus. Nah, kita belajar software. Ini juga tadi ada yang nanya ya soal software. Ada yang nanya, karena ini penting banget. Nah, kalian boleh screenshot atau catat juga, karena ini penting juga. Nggak cuma di kampus, tapi di dunia kerja juga dipakai. Benar nggak sih, Kak? Ya, benar banget. Oke. Nah, ini software atau aplikasi yang gue pakai selama di kampus ya. Nah,
Cuman di tempat kerja juga ada yang gue pakai. Jadi untuk software yang digunakan di kampus, ini dari semester 1 sampai 3. Di semester 1 itu kita bisa lihat ada Draw.io. Nah, itu untuk buat flowchart, untuk buat flow-nya. Flowchart itu apa sih, Kak? Jadi flowchart itu bagian alur diagram yang nampilin keputusan melakukan sebuah proses dari suatu program. Jadi sebelum kita buat program dengan kode-kode yang sudah diatur, terus membuat website atau aplikasi, kita harus tahu flow-nya. Kita harus mutusin prosesnya kayak gimana. Nah, itu ngegunain flowchart. Nah, terus ada juga Notepad++. Nah, kegunaan Notepad ini digunakan buat kita ngebuat kode program, tapi sebelum diimplementasiin ke codingan kalian. Fungsinya itu buat ngurutin logika agar gampang dipahami sama semua orang. Jadi nggak mungkin pada saat kita berkelompok di satu kampus atau di tempat kerja, cuman kita yang ngerti itu codingan, itu nggak boleh, itu fatal. Jadi makanya kita butuh Notepad++ ini. Terus itu untuk di semester 1. Di semester 2, gue sendiri ngegunain Visual Studio Code. Nah, singkatnya itu untuk membuat website, ngegunain beberapa bahasa pemrograman. Terus di akhir semester 2 itu ada pakai NetBeans, yang kotak ini yang kubus. Nah, itu digunain buat aplikasi pakai bahasa pemrograman Java. Nah, kalian nih yang tadi nanya, Java itu dipelajarin nggak sih, Kak, di SCTTUI? Itu dipelajarin banget. Pakai aplikasi NetBeans. Nah, di semester 3, gue sendiri juga pakai NetBeans. Tapi next level, kita belajar Java lebih dalam. Tentang framework, cara buat aplikasi. Jadi di semester 3 ini kita buat web berbasis aplikasi pakai Java. Oke, kita untuk semester 3 juga ada Android Studio nih. Nah, Android Studio ini juga digunain untuk buat aplikasi Android. Nah, itu pakai bahasa Java juga. Nah, untuk semester 3 akhir, itu ada Git. Ya, Git yang bentuknya kayak layang-layang ya. Nah, Git ini digunain buat membangun software secara bersama-sama. Misal kita ada project bareng-bareng nih. Nah, nggak mungkin kita kayak cuman ngirim asal ngirim ini gue udah ngerjain ini, itu nggak efisien. Dengan adanya Git ini nggak efisiensi untuk kerjasama tim. Oke, kayak gitu. Kalau menurut lu nih, kalau di kampus lu pakai apa nih software? Oke, kalau di kampus gue kurang lebih sama kayak di kampus CCIP. Cuma perbedaannya adalah gue untuk pemrograman Java di situ nggak terlalu fokus karena gue di sini ambil jurusan teknik komputer, di mana lebih fokus ke IoT dan hardware. Nah, tapi di bagian di jurusan gue teknik komputer juga ada sedikit codingnya, di mana itu ada pakai Visual Studio Code untuk bikin website, atau mungkin misalnya Visual Studio Code terlalu berat untuk laptop, beberapa teman gue ada yang pakai Sublime Text ya. Jadi Sublime Text itu kayak Visual Studio Code cuma lebih ringan sedikit. Atau juga mungkin gue sedikit ngejelasin Git aja ya. Selain buat kerja sama tim, Git ini bisa juga sebagai version control, di mana ketika kita melakukan update di program kita bisa balik ke update sebelumnya. Ketika update yang kita lakuin itu ada masalah atau ada error, kita bisa balik ke update sebelumnya. Jadi kayak di undo, cuma undo-nya itu lebih terstruktur karena kita bisa namain undo-nya. Misalnya kita namain version 1.0, terus kita update lagi version 1.1 dan seterusnya gitu. Jadi GitHub atau Git ini berguna banget buat kalian nanti ngoding kerja sama tim gitu. Oke, next. Nah, jadi nih kalian screenshot dulu nih atau nggak catat? Mungkin kalian butuh, bener nggak sih, Kok? Iya, bener banget ini. Karena ada yang benar-benar pakai aplikasi atau aplikasi di dunia kerja juga dibutuhin banget. Nah, kalau kalian nih pernah nggak sih atau ngulik gitu satu aplikasi untuk buat program gitu? Mungkin salah satunya kayak ada yang udah download
Visual Studio Code atau udah pernah buat web. Mungkin Sharing-sharing ya. sharing-sharing nih. Ya, sharing-sharing. Oh, Seru nih, Rehan nih sharing-sharing. sama Muhammad Zikran. Iya, ada yang Rehan. Mungkin mulai dari Rehan dulu, Rehan. Oke, Rehan. Silakan Ya, Rehan. silakan Rehan. Halo, Dari Kak. SMA 15 nih. Halo, Halo, masuk Rehan. sudah terdengar ya? Ya, sudah Rehan. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rehan. Mhm. Dan kalau untuk sebenarnya saya masuk sisi IT sendiri, saya penasaran dengan belajar teknologi gitu kan. Dan kebetulan emang udah ngulik-ngulik juga tentang IT. Dan kalau sekarang sering pakainya VS Code untuk IDE-nya, dan untuk Git sendiri sering dipakai sih, terutama pakai GitHub, atau enggak kalau misalkan alternatifnya sih pakai GitLab. Kalau misalkan di tim saya pribadi sih lebih sering untuk dibiasain untuk Git pull. Jadi nggak ada Git push gitu kan. Jadi gimana caranya untuk tim itu bisa bekerja dalam satu file tapi nggak berantakan gitu. Jadi kami manfaatin banget yang namanya Git versioning ini. Dan kalau misalkan Draw.io sih kami lebih sering pakainya di game gitu, Kak. Oke. Oke, cukup menarik nih dari Cukup Rehan. menarik banget. Sebenarnya nih kalau dari sudut pandang gue nih, anak zaman sekarang itu, wah, gokil sih belajarnya. Karena dulu di zaman gue ya, teman-teman gue tuh masih kayak bingung, wah, mau ngapain, di teknologi mau ngapain, ngambil IT ngapain. Nah, bener, zaman sekarang udah deh kayak nyoba nyiptain sebuah website atau project bareng timnya, kayak si Rehan ini, itu keren banget, kita apresiasi. Ya. Terus tadi ada lagi siapa ya? Untuk nambah ini mau sekedar info. Oke, boleh. Umur 20 tahun dan tim yang sebelumnya itu emang pekerjaan real project gitu, Kak. Oke. Berarti udah di perusahaan gitu ya, Rehan ya? Udah kerja di perusahaan gitu mungkin? Proyekannya? Atau startup? Nggak bekerja secara perusahaan, tapi kami lebih sering untuk nerima outsourcing gitu, Kak. Jadi kalau misalkan by order atau segala macam baru kita kerjain. Jadi kalau misalkan tim kami sendiri udah lebih sering terstruktur. Jadi nggak ada yang namanya istilah terima duit baru kerjain atau segala macam. Jadi kami lebih sering pakai untuk surat menyurat dan segala macam. Gitu, Kak. Oke, menarik. Rehan. Udah punya tim sendiri, udah ada klien, kerja sama tim, bikin suatu project, mantap, bisa jadi inspirasi buat inspirasi nih buat kalian nih. Jadi kalian nggak mau kalah lah pokoknya. Jadi kalian belajar dan jangan cepat puas nih. Kayak Rehan nih udah belajar banyak tuh, udah keren. Tadi ada satu lagi mungkin dari siapa? Iya. Iya saya, Kak. Oke. Zikran, silakan Zikran. Ya, karena kebetulan di sekolah saya ada pelajaran informatika. Jadi kalau di sekolah saya itu sih diajarinnya Notepad++ sama Visual Studio Code gitu. Jadi kalau di Notepad++, ya, itu saya diajarin untuk bikin biodata gitu, pakai HTML gitu. Ya. Dan Visual Studio Code waktu itu saya ini sih Kak, mengubah di website gitu, tapi dari gurunya udah ada template-nya gitu Kak. Oke. Jadi bikin biodata pakai HTML di Notepad++ ya? Iya, betul Kak. Oke, menarik nih. Kalau dari HTML udah coba CSS belum nih, Zikran? Jadi diganti warnanya mungkin, ganti fontnya. Kalau itu belum tuh Kak. Oke, mungkin di next step-nya buat Zikran ya. Setelah bikin biodata itu mungkin sedikit diubah-ubah tampilannya biar lebih bagus. Mungkin bisa coba belajar CSS. Oh iya, oke. Oke. Ada lagi mungkin yang mau sharing-sharing? Atau cukup? Kita karena waktunya udah terbatas, ya, kita mungkin next dulu ya. Nanti kita lanjut di bagian sesi tanya jawab sama quiz. Oke, pengalaman kerja. Oke, pengalaman bekerja pada bidang IT. Siapa dulu nih kau? Dulu. Oke. Gue ya. Kalau work experience dari gue, karena spesifiknya itu gue di bidang software,
gue minatnya di website. Sempat kerja di media agency namanya Creativox. Nah, kalau kalian tahu, mereka buat konten-konten di YouTube dan TikTok gitu. Terus di sana gue ngambil jadi web developer, spesifiknya di back-end developer sama front-end developer. Selama dari kuliah di Society FTUI, itu sebenarnya juga banyak banget ilmu atau praktek yang kepake banget di kantor. Karena kalau kita sebelumnya nggak belajar ilmu dari kampus tuh, basicnya kita abu-abu. Jadi bingung nanti di kantor untuk briefing. Dari mulai logic web sampai ke project website, itu dari Society FTUI, itu kepake banget. Terus gue juga freelance jadi web developer. Kalau ada client request buat web, ya gue kerjain dengan kesepakatan dan budgeting yang cocok. Nah, sempat juga jadi asisten dosen di Society FTUI dalam pengajaran website. Nah, dari materi kampus tuh yang diajarin dosen Society FTUI, itu benar-benar kepake dalam pengajaran website tersebut jadi asisten dosen. Jadi makanya kalian juga harus banyak belajar juga dan perhatiin gitu. Terus setelah selesai kontrak kerja dan banyak belajar juga dari Society FTW, gue sama Mikola dan partner gue satu lagi namanya Veniko, gue buat media dan edutech tadi namanya Hello Coding. Nah itu rencananya kita mau buat jadi perusahaan ya kalau. Ya, rencananya. Kalau dari kerja di media gue sendiri, itu nggak di bidang IT doang. Sempat buat website sama Mikola, tapi kalau di media gue ngerangkap juga jadi graphic designer, sosial media, terus video editor, sama operasionalnya. Karena kita ini kan juga belajar banyak ya, dari mulai startup segala macam. Jadi kita harus awalnya kita yang handle dulu. Nah, itu kalau dari pengalaman kerja gue di bidang IT selama sekitar setahun lah ya. Nah, mungkin Mikola juga ada banyak pengalaman bekerja di bidang IT juga nih. Mungkin lo bisa sharing-sharing nih kalau. Oke, gue izin sharing-sharing nih. Jadi kalau dari gue pengalaman gue di bidang IT, gue mulai tertarik coding itu sejak SMA sebenarnya, sejak SMA kelas 11 kalau nggak salah. Pertama gue mulai belajar Python, terus nanti gue sempet bosen sama belajar coding. Tapi akhirnya selang setahun masuk COVID, akhirnya karena nggak tahu mau ngapain, tugas juga nggak sebanyak kalau kita offline, kita juga di rumah terus. Jadinya gue mulai belajar coding lagi. Cuman sekarang gue fokusnya ke website. Terus akhirnya tertarik, akhirnya gue putusin buat ambil kuliah jurusan teknik komputer, buat belajar bidang hardware. Karena gue udah, menurut gue pada saat itu gue udah bisa untuk dari software, belajar dari otodidak, belajar sendiri, dari YouTube dan lain-lain. Terus akhirnya, pengalaman kerja pertama gue adalah gue bikin website yang jadi platform untuk kelas online. Ya. Cuma abis dari situ gue coba-coba lagi untuk bikin website lagi, bikin website mini project, terus gue bikin portofolio, terus juga mulai freelance di salah satu platform yang mungkin kalian tahu itu Fiverr, tempat buat kalian jual jasa ke orang-orang luar negeri. Terus next gue bikin lagi online shop sama klien gue. Jadi kalau dari gue, pengalaman gue lebih banyak di website sih sebenarnya, karena gue lebih tertarik ke software. Terus tadi juga udah jelasin sama Prima, akhirnya kita mutusin buat bikin salah satu media edutech, yaitu Hello Coding, yang dimana di situ bukan cuma coding doang bahasnya, tapi kita juga ada Hello News, lintas teknologi, ada lintas coding, dan juga Hello Coach. Kenapa? Kenapa nggak cuma tentang coding aja, padahal namanya Hello Coding? Karena di sini kita pengen mencakup atau menjangkau orang-orang yang mungkin pada awalnya tidak tertarik teknologi, jadi kita pancing dengan cara lewat news, baru mereka nanti buka profil dari Hello Coding dan melihat konten-konten kita yang berkaitan dengan coding, dan mungkin mereka bisa tertarik dengan coding. Seperti itu. Jadi itu sih kalau dari gue, pengalaman kerja gue di bidang IT. Oke, mungkin bisa next. Oke, mungkin satu pertanyaan nih yang kalau ada yang nanya. Boleh lah ya satu. Nah, maaf kurang fokus dari Carlina nih.
Tapi mau nanya, kami Kola sama Kak Erlangga masing-masing ambil peminatan apa aja nih? Oke. Nah, menurut lu kalau dari lu nih kalau Gua ambil peminatan apa maksudnya? Jurusan. ya peminatan lu di bisa website atau aplikasi. Oke. Kalau gua SMA IPA, terus jurusan yang gua ambil di kampus itu teknik komputer. Kalau peminatan gua minat di bidang software, lebih khususnya di bidang website. Jadi website development. Oke. Kalau dari gua, minat gue sebenarnya di mobile developer. Kayak misalkan pakai bahasa programming soal Flutter, React Native itu gue lebih suka. Mau minat kerjanya tuh juga maunya di mobile atau buat aplikasi. Tapi untuk basic gue dari awal mau pelajarin lo soal website karena itu emang bergantungan juga web sama app. Nah jadi mulai dari saya TPUI sampai dulu kerja itu minat gue emang di mobile kayak gitu. Oke, mungkin bisa langsung lanjut kali ya. Ya. Kalau kalian mau update soal teknologi atau programming, bisa juga follow IG media kita, namanya @hellocoding. Nah, Hello.coding. hello.coding. Nah, kita juga ada TikToknya, namanya Hello Coding juga. Kalau misalkan kalian pengen update. Oke, next. Prospek IT. Oke, prospek IT. Banyak orang mikir dan ngeremehin kadang soal IT. Entah dengan susah, entah mungkin gajinya IT kecil, atau enggak dilihat banget deh kalau. Tapi coba kita next di slide. Ya. Setelah gue sama Mikola Research, ada 22 prospek kerja IT. Ini based on kampus aja website. Yang menurut gue lagi rame. Itu kenapa gue bilang prospek IT itu bagus, karena sekarang tuh teknologi tuh makin canggih. Terus prospek IT tuh di masa depan tuh bagus karena teknologi dibutuhin banget. Jadi perusahaan itu banyak nantinya nyari mahasiswa lulusan IT. Plus kalau juga untuk gaji itu gue bisa bilang gak main-main. Karena dari pengalaman gue sendiri buat spesifiknya ya untuk junior website developer itu range gaji sekitar 7 sampai 9 juta. Mungkin kalau di daerah Jakarta ya. Kalau di Depok itu bisa juga dari 6 sampai 8 juta. Nah, itu menurut gua pada jurusan IT itu juga gajinya lumayan worth it. Jadi, kenapa alasannya itu juga bagus? Ya memang dicari banget nantinya. Nah, kalian nanti kan belajar materi di kampus STIP FTU ini. Nah, itu juga prakteknya dipakai banget di dunia kerja. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada prospek kerjanya itu ada full stack, front end, back end itu di website. Terus aplikasi itu ada Android, iOS, terus ada desain grafis juga, ada cyber security. Nah, kalau sudut pandang lu gimana nih, Paul, soal tentang kerja prospek IT ini? Oke, kalau dari gue jelas anak-anak yang tertarik soal IT atau mahasiswa-mahasiswa IT itu punya masa depan yang bisa gue bilang bagus. Karena lihat dari perkembangan zaman, sekarang apa-apa serba teknologi, kita belanja sekarang online, kita bayar sekarang ada GoPay, ada OVO, ada ShopeePay. Jadi banyak hal di sekitar kita itu udah mulai masuk ke ranah teknologi. Jadi kalau kalian merasa salah jurusan, mungkin saran dari gue coba aja dulu, coba cari minat kalian di bidang IT. Maksudnya cari minat di bidang IT itu kalian lebih spesifik di apa? Kalau gue kan tadi di software web development, mungkin kalian tertariknya di salah satu di bagian yang tadi udah di-share-kan, itu ada 22 contohnya, dan ini masih ada banyak lagi di luar sana. Jadi ya terus coba, terus belajar, jangan cepat capek, jangan cepat kayaknya salah jurusan dan lain-lain. Karena menurut gue kalian adalah salah satu masa depan dari Indonesia di teknologi yang akan datang. Gitu. Oke, next. Oke, kita langsung next. Nah, kita ngadain kuis.
sesi kuis. Nah, jadi sesi kuis ini bakal ada hadiah apresiasi ya, Pak, dari pihak panitia. Oke, langsung pada semangat nih kayaknya nih. Gimana Kalau nih? ada hadiah. Semangat nggak nih? Lumayan lah ya. Nah, buat pertanyaan pertama nih. Siapa nih kalau yang mau baca nih, Kak? Mungkin lu kali ya. Oke. Quiz. Let's go. Gue mau ngasih satu pertanyaan dulu nih. Nanti cepet-cepetan, raise hand, dan open cam. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kalian tahu tentang dunia IT? Oke, raise hand. Nah, di kuis ini sebenarnya nggak ada jawaban benar salah ya. Karena kuis kita bukan kayak kuis sekolah, tapi kuis ini lebih ke siapa yang paling berani di sini. Iya, benar. Yang paling berani jawab. Ada 3 nih. Kira-kira siapa ya yang paling pertama? Tadi sih kalau gue lihat sih dari Rehan ya. Tapi bentar, jangan berkecil hati buat dua yang nggak kepilih. Masih ada lagi. Ya, masih ada. Dan hadiahnya juga masih ada lagi. Oke, buat Rehan bisa open cam sama open mic. Silakan bisa jelasin sejauh mana lu tahu tentang dunia IT nih. Halo, terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Ya, dengar. Kalau paham seputar IT sejauh mana? Untuk sekarang kalau dilihat dari trennya ya, kita udah bergerak menuju yang namanya machine learning, atau kalau misalkan orang awam itu kita taunya AI, artificial intelligence, yang dimana ini udah bahkan sebelum komputer personal itu ada, udah banyak penelitiannya gitu kan. Salah satunya bahkan yang kalau digaung-gaungkan oleh para peneliti machine learning itu yaitu Turing test, di mana kita bisa membedakan yang mana respon dari bot dan respon dari manusia yang genuine gitu kan, yang aslinya sesungguhnya. Dan kalau misalkan tren dari segi ekonomi, kita bisa lihat pemerintah Bank Indonesia sudah mengeluarkan yang namanya rupiah digital. Mereka sudah merilis white paper-nya, dan untuk sebentar lagi yang katanya akan rilis tahun ini gitu. Dan kalau dari sudut pandang saya, rupiah digital ini sebenarnya nggak jauh beda dengan konsep cryptocurrency yang lainnya gitu. Atau mungkin ada beberapa yang kayak apa istilahnya, salah sangka ya, atau apa ya, salah persepsi tentang blockchain itu hanya seputar ekonomi. Sedangkan blockchain itu sebenarnya hanya format database dengan format yang lain gitu. Ya sebut saja kayak MySQL dengan dengan Firebase. Nah, contoh lainnya yaitu ya blockchain. Kalau dari sudut pandang saya sih begitu. Dan kalau ada yang paling terbaru ini, pemerintah sedang menyiapkan yang namanya eKTP. Walaupun dalam sudut pandang saya pribadi, itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat useless. Karena pertama, eKTP yang bentuk fisiknya itu bisa di-tap. Tapi ketika kita ke bank, itu tidak berguna. Jadi yang dalam kata lain, sebenarnya pemerintah mendukung digitalisasi Indonesia, tapi tidak mendukung developernya, tidak menunjang atau memfasilitasi developernya, atau tidak didesain, dirancang dengan baik, sehingga banyak istilahnya proyek-proyek mangkrak yang bisa dibilang tidak jelas jadinya, tidak tahu larinya kemana. Kalau IT dalam Indonesia kurang lebih seperti itu. Menarik banget nih jawabannya. Mulai dari ekonomi, dari segi ekonomi ada juga dari tadi ada contoh-contohnya juga. Blockchain juga. Menurut gue apresiasi juga buat Rehan, sih sampai bisa ngerti cryptocurrency, karena gue sendiri baru tahu cryptocurrency itu dan belajar itu baru di umur 19 ini sih gitu. Jadi keren. Oke. Pertanyaan kedua ya. Nanti buat Rehan ada apresiasinya, nanti bisa WhatsApp ke namanya Kak Fauzan Asmi ya. Nanti bisa hubungin ke dia, nanti bisa dihubungin lebih lanjut soal tentang hadiahnya. Oke, terima kasih buat Rehan.
Keren banget jawabannya, inspirasi banget. Nah, tadi kan yang dua nih kalah cepat. Nah, jangan mau kalah buat kali ini nih. Jadi ada 2 pertanyaan lagi. Mau bacain nggak lo, Pak? Mana pertanyaannya? Oke, gue bisa nih baca nih. Nah, kalian mungkin turunin dulu tangan ya biar adil ya. Jadi kita jangan ada yang colong start nih ya. Oke, turunin dulu. Oke. Jadi pertanyaannya balik lagi di sini nggak ada benar salah. Jadi nggak mungkin kalian salah ngejawab ini, nggak mungkin karena ini pertanyaan berdasarkan perspektif kalian, berdasarkan pendapat kalian. Jadi pertanyaannya itu harapan kalian saat masuk ke dalam jurusan IT atau DCM apa? Oke, siapa yang pertama tuh? Miftahul ya? Iya, ada Karlina juga. Miftahul nih. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Kayaknya Miftahul doang yang paling semangat. Miftahul udah siap. Udah open camp dia. Open camp. Oke, langsung aja kita tanyain. Nah, nih, menurut lo nih ya, harapan lu masuk sebelumnya benar. Lu ambil jurusan apa? Lu ambil jurusan apa? Suaranya nggak ada itu. Coba mungkin dilepas aja headphone. Nggak usah pakai headphone. Iya. Bisa kok dilepas pakai headphone-nya. Nah, lu jurusan apa nih? Ambil jurusan Saya apa? sekarang di SMA 35 jurusan MIPA. Oke, lu pengen ambil jurusan apa di kuliah nih? Saya awalnya jujur sih Kak, awalnya saya maunya MIPA karena saya tertarik di bidang bioteknologi. Tapi kalau saya lihat lagi dari prospek kerjanya itu untuk sekarang ini atau di 5 tahun yang akan datang, bioteknologi itu belum terlalu dilihat sih Kak di Indonesia. Oke. Jadinya ada apa nih sekarang? Jadi sekarang buat harapan lu nih, kalau misal lu masuk ke dalam jurusan informasi teknologi dan digital kreatif media nih, kira-kira apa nih? Kalau harapan saya sih Kak, bisa seperti yang pembuat Tokopedia itu Kak, yang Tionghoa. Menarik. Ya, jadi bisa nyari cuan Kak. Iya. Langsung ke intinya. Langsung to the point ya, realistis. Tapi selain cuan nih, alasan lu nih apa nih? Mungkin ada lagi tentang mau buat kayak program atau robot atau apa gitu. Kalau selain dari cuan sih saya ini sih Kak, untuk cyber security Indonesia. Iya. Ini penting nih Pak. Karena Kementerian Kominfo itu butuh banget ya nggak sih? Butuh banget. Kemarin kan Setelah kalau adanya kasus itu. Iya, kasus Bjorka itu. Iya, Bjorka. Bjorka, benar. Oke. Tadi namanya siapa? Saya Miftahul Bakri Kak, dari SMA N35 Jakarta. Oke, bentar. Miftahul Bakri SMA N3. Oke, makasih banget buat jawaban Miftahul. Itu Iya, Kak. Buat inspirasi juga buat teman-teman, itu bagus juga. Oke, buat nih si Aimar nih. Masih ada lagi. Belum mulai. Iya, belum. Maksud gua masih ada satu lagi pertanyaan. Lu harus buru-buru nih si Aimar. Turunin dulu Aimar. Oke. Biar adil ya. Nih yang terakhir nih ya. Kan dihitung kalau 1, 2, 3 angkat tangan ya. Buat si Miftahul nanti bisa hubungin ke Fauzan Asmi nanti ya buat apresiasi hadiahnya. Kak Fauzan ya Kak? Iya, Fauzan Asmi. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Itu tolong di-mute dulu ya. Tolong di-mute Bang. Tolong di-mute dulu. Lu aja mute. Oke. Yang terakhir nih ya. Kalian juga harus cepet-cepet nih. Oke, buat pertanyaan terakhir itu ceritain pengalaman
kalian di bidang IT gitu. Jadi kalian bisa ceritain pengalaman kalian di bidang IT. Siapa nih? Ada Arza Abdul. Aduh, pilih yang mana nih kok? Aduh, gak tahu ya. Ada satu. Mungkin turunin dulu, kita hitung 1, 2, 3 kali ya. Iya, biar 1, 2, adil 3 ya. kali ya. Turunin dulu. Ayo kalau itu kok. Oke. 1, 2, 3. Oke. Waduh, si Hendrik ternyata Hendrik ya, ternyata kayaknya ya. kelihatan. Hendrik ya. Ariza. Ada Oke. Ariza, ada Yang berkecil hati buat yang belum dapat, mungkin next webinar ya. Next sesi nanti ada lagi. Oke, mungkin Hendrik ini bisa open mic buat Ya, bisa Kak, bisa. Kalau saya pengalamannya emang cuma dikit, tapi intinya begini aja Kak. Saya belajar Python itu sebenarnya cuma untuk memudahkan kehidupan saya, terutama di pelajaran sekolah. Fisika, ekonomi, kimia itu kan banyak hitungannya. Nah, dari situ saya pakai Python. Saya cuma pakai input, terus ubah jadi integral, setelah itu ubah jadi string, biar bisa di print lah bilangnya, bisa dimasukin. Nah, kemudian juga untuk selanjutnya saya juga lagi mau bikin sebuah project sama Amadeus, dia juga ada di sini untuk bikin game. bikin game. Pakai apa menarik. nih? Pakai Unity kah atau apa? Untuk sekarang masih mau bicarakan tentang bahasa pemrogramannya, tapi sekarang lagi mikir di antara Java atau enggak C++. Itu aja. C++, ya. Tapi kemungkinan pakainya Java, soalnya itu lebih rumit, tapi lebih simple bisa dibilangnya. Untuk idenya sudah ada, tapi untuk sekarang masih perlu dipelajari dulu bahasa pemrogramannya. Kira-kira game-nya nanti dirilis ke Play Store nggak nih? Ya, kalau udah bagus iya, rencananya iya. Siapa tahu bisa dapat beberapa uang cuma dari itu. Oke, cuan lagi. Ya. Iya, benar. Cuan lagi loh. Realistis ya. Realistis. Ya, bukan mata-mata, tapi realistis lah, Kak. Dunia punya duit emang. Benar. Bagus. Kalau buat jawaban Hendrik juga inspirasi banget, keren. Untuk apresiasinya bisa chat ke Kak Fauzan Asmi ya. Nanti kita catetin namanya. Jadi kalau misal kalian yang nggak ngejawab tapi ngechat, kita tahu orangnya. Karena kita udah ngelis namanya. Oke, kita mungkin next kali ya. Next. Kita next. Habis quiz ada apa nih? Ada apa nih kira-kira? Ada sesi tanya jawab lagi. Oke, mungkin kalian mau tanya-tanya lagi. Dan yang tadi yang belum dijawab, mungkin kita jawabin dulu ya. Kita jawabin dulu. Biar nggak berkecil hati ya. Tadi kayaknya ada Carlina lagi di atas terakhir. Bentar ya. Nah, dari Carlina Septiani. Kak, kalau di awal ambil reguler 2 tahun, terus ternyata setelah lulus mau lanjut ke kampus yang kerjasama, apakah bisa? Itu bisa. Nanti mungkin tanya di bagian akademik. Nah, itu nanti nilai itu akan konversi yang buat ke kampus kerjasama, misalkan ke PNJ atau ke Malaysia, Asia University, nama kampusnya. Nah, itu bisa, nanti akan dibantu. Terus, Kak, mahasiswa di Society, ini udah. Oke. Oh, ini udah belum untuk kerjaan. Kerjaan dapatnya udah tuh deh. Udah. Kalau yang banyak software. Terus si Carlina nanya lagi nih. Kan tadi katakan Mikola kita akan belajar lebih banyak hardware. Kalau yang banyak softwarenya. Oke, mungkin salah paham ya. Apakah? Oke. Salah paham. Ini gue jelasin kali ya. Nah, kalau di kampus Society FTUI itu kita bisa belajar software dan hardware. Tergantung kalian ngambil peminatannya pada saat di semester 2. Gitu. Jadi tadi udah gue jelasin, ada web developer, terus ada software engineering. Itu 2 termasuk software. Terus ada ISTA atau Information System Automation atau network. Ada NAP, Network Administrator Program. Itu dia lebih ke hardware. Cuman ada juga softwarenya sedikit. Terus Azam Syarif ada yang nanya, seminggu berapa kali? Bisa berapa kali masuk kelas? Kalau gue pribadi dari Society FTUI seminggu 3-4 kali. Ini nggak kayak SMA ya? Nggak kayak SMA, nggak kaku. 6 hari itu. Terus lebih nyantai. Setelah lulus Society FTUI dapat gelar apa, Kak? Kalau untuk yang reguler
setahu gua itu dapetnya DMIIT. Itu Diploma of an IIT. Jadi itu diploma dari kampus NIT itu yang ngebuat salah satu dari India gitu. Dia membuat universitas tersebut kayak gitu. Jadi lulusannya itu diploma dari NIT. Nah, kalau untuk yang S1-nya itu kalau gue sendiri gue ngambil yang ke Malaysia itu dapat 2 gelar. Gelar profesional sama gelar sarjana. Itu dapat BNIT dan BICT. Nah, itu untuk S1-nya namanya Bachelor Information Communication dan Teknologi. Jadi itu jurusannya dari luar semua. Jadi nggak dapat kayak sarjana komputer gitu. Jadi lebih mungkin prospeknya di kampus Society FTUI lebih bagus. Kalau menurut gue pribadi ya. Terus Kak nanti belajarnya offline atau online? Oke, Fatia. Jadi kalau offline online ini tergantung dosen. Tapi kebanyakan 90% offline gitu. Karena kita udah nggak di zaman COVID lagi, jadi lebih banyak offline-nya sekarang. Benar-benar. Itu ada tuh. Bentar. Kak, ingin tanya apakah reguler 2 tahun akan dapat sertifikat juga? Nih Ahmad Faiz. Nah, 2 tahun itu dapat sertifikat profesional dari NIT gitu. Andito ini nanya juga nih, Kak, kalau misalnya laptop masih pakai Windows 7 dan belum bisa upgrade Windows 10, apakah masih bisa untuk coding nggak, Kak? Bisa nggak nih kalau kira-kira? Oke, kalau Windows 7, kalau ditanya bisa apa enggak, untuk saat ini masih bisa. Cuman kita nggak tahu ke depannya nih, support ke Windows 7 gimana. Jadi jawabannya adalah kalau untuk sekarang masih bisa, cuman nanti sebisa mungkin jangan sampai ketinggalan. Karena sekarang udah Windows 11 dan dari tadi siapa namanya? Tadi yang mana tadi ya? Bawah. Yang bawah ya, Windows. Pokoknya sorry tadi nggak kebaca. Nih, Andito. Ya, Andito. Jadi sebisa mungkin coba update ke Windows 10 atau bahkan Windows 11 ya. Cuman kalau untuk sekarang mungkin 2 tahun ke depan masih nggak apa-apa, masih bisa. Tapi mungkin sesegera mungkin di-update ke Windows 10 atau 11. Gitu. Nah, si Keiral Sultan ini masih nanya lagi tentang kejelasan fokus jurusannya. Jadi, Society ini ada beberapa jurusan IT-nya. Ada IT yang IT biasa, ada yang IT ekonomi. Nah, yang IT yang ekonomi itu software. Nah, kalau yang IT yang biasa itu software dan hardware. Nah, tadi ada 4 kan, ada web developer, software engineering. Itu untuk software. Kalau untuk hardware itu ada di ISA atau Information Automation System dan NAP, Network Administrator Program. Nah, mungkin nanti gue catetin ya. Gue coba ketik di ini. Untuk sertifikatnya apakah ada rentan waktunya, Kak? Nah, kalau itu mungkin bisa tanya bagian akademik. Karena gue sendiri belum dapat sertifikatnya ya. Kak, mau nanya, yang pilih IU plus reguler itu apakah ikut pembelajaran IU dari semester 1 atau hanya lulus dari SIT? Nah, lulusnya tuh 2 kampus. Dan belajarnya dari semester 1 tuh dari 2 kampus. Jadi kalian, biasanya gue pengalaman pribadi, kelas pagi itu yang Society FTUI, kelas sore itu yang IU Malaysia gitu. Tapi online. Yang Malaysia. Ya, Malaysia online. Kalau udah di semester 7, nanti kalian berangkat ke Malaysia. Akan diuruskan oleh kampus. Kak, emang benar ya tentang Society FTUI mau diresmikan oleh pihak UI-nya langsung? Kalau ini masih rumornya. Untuk gue jadi mahasiswanya sendiri, itu nggak bisa menjawab secara pasti karena ada beberapa pihak yang harus mengurus itu. Kak, dari Society FTUI terdapat fasilitas seperti PC dan lain-lain. Di sana dapat AC, itu AC
dingin banget karena satu ruangan itu AC-nya ada 6 AC. 6 AC. Itu benar-benar kalau nggak pakai jaket kedinginan banget. Gue sendiri juga kedinginan. PC itu dapat, itu bagus juga PC. Kalian bisa, kalau kalian nggak punya laptop nih, kalian pakai PC sana itu bisa. Karena udah disediain aplikasinya. Jadi kalian tinggal pakai aja. Dan internet, wifi di sana juga oke. Jadi mau buat aplikasi, website, itu udah bisa langsung dipraktikkan. Oh ya Kak, untuk OJT IU itu seperti apa ya? On-job training itu akan diinformasikan, itu on-job training sebenarnya kayak magang, kita kerja aja gitu. Praktekin semua apa yang di kampus ilmu itu dipraktekkan ke dunia kerja gitu. Kak, katanya anak IT bisa rank Mythic Glory. Wah, Nggak tahu lah. nggak tahu tuh ya, tapi gue Glory sih. Untuk ke Malaysia itu biaya dari kita sendiri atau mungkin sistem kayak beasiswa Kak dibiayai? Jadi untuk ke Malaysia kita bukan exchange ya, tapi emang program dari kampusnya. Jadi itu kita bayar sendiri gitu. Tapi untuk visa kesananya gratis karena kita di Asia Tenggara, tapi visa pendidikan kita bayar. Kak, untuk society apakah bisa mendapat fasilitas UI seperti perpustakaan? Itu bisa. Banyak teman gue yang ke perpus, dan gue sendiri juga ke perpus, dan itu boleh. Asal kita nunjukin KTM-nya, gitu. Sebelum ke Malaysia ada tes TOEFL dulu nggak, Kak? Ada. Itu ada tes TOEFL IBT, minimal skornya setahu gue itu 3,5 sampai 400, tergantung nanti tahun depan apakah berubah dari pusatnya, gitu. Waduh, ini ada yang ngajak lo gini. Terus, ini yang terakhir mungkin ya, Gabriel atas. Biasanya pembelajaran sehari-hari pakai Inggris atau bahasa ya Kak? Pembelajaran sehari-hari itu terkadang Inggris, terkadang bahasa Indonesia, tergantung dari dosennya. Tapi tetap untuk presentasi itu kita harus pakai bahasa Inggris. Kita menjawab pertanyaan dari dosen itu pakai bahasa Inggris, totally pakai bahasa Inggris. Jadi kalian benar-benar disiapkan untuk dunia kerja, 90% praktek, kalian speaking English-nya juga udah berpengalaman di kampus, jadi kalian udah siap kerja nantinya ketika kalian sudah lulus. Kak, Society FTUI itu masuknya negeri apa swasta? Negeri atau swasta? Nanti mungkin ini kalian bisa tanya lagi lebih lanjut ke akademiknya, kayak gitu ya. Oke, udah habis nih tanya. Ini mungkin yang ngomong mabar, login, nge-push, ngechat aja ya, ngechat di WhatsApp gue bisa atau DM. Satu lagi mungkin setengah Inggris setengah Indo bisa nggak? Itu di semester 1 boleh karena kalian belajar dulu, it's okay kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu takut kayak takut gue nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah takut karena banyak banget temen gue yang beberapa kurang fasih bahasa Inggrisnya, kayak bahasa Inggris Jakarta Selatan itu nggak sih kalau aiting jadi gini aiting gitu kan, jadi double itu nggak apa-apa. Jadi gabung-gabung campur-campur. Iya. Jaksel. Jadi itu dimaklumi untuk semester pertama mungkin ya, tergantung dosen. Kak, boleh nomor telepon nggak untuk info berkelanjutan? Boleh. Ini untuk nomor telepon aku, bentar. Bentar ya, untuk Mikola nanti. Gak usah gue. Oh, nggak usah. Oke, mungkin gue dulu aja kali ya. Kalau mau minta gue, lewat lu aja. Terus, Jaksel Pride, oke. Jaksel Ana kagak nol. Waduh, bisa aja nih, tahu absen Kak, ada Ilham. Oke, siap Ilham. Oke, kita mungkin lanjut kali ya. Oke, next lagi. Oke, jadi udah di penghujung acara. Aduh, terima kasih banget. Kalian excited banget. Gue suka banget kalian nggak kaku, banyak cerita. Jadi, gue sama Mikola tadi udah banyak sharing ya kok soal pengenalan IT nih ya sama teman-teman. Nah, kalau ada yang mau nanya atau kurang paham bisa langsung tanya aja, jangan malu-malu. Mungkin bisa tanya ke gue atau Mikola. Mungkin tadi nomor telepon udah gue
kirim. Terus kalau misalkan kalian mau DM Instagram juga boleh. Ini Instagram gua taruh. Instagram itu kok Boleh. apa? @Mikola. Kalau Rigi, Gini, HS1. gini. Nah ini untuk Instagram kalian boleh follow. Kalau kalian pengen banyak nanya juga nggak apa-apa. Dia sangat terbuka. Atau kalian mau update banget nih soal teknologi dan programming, bisa juga kalian follow Hello Coding, media dari gue sama Mikola. Di sana kami update banget soal teknologi, dan kalau mau nanya-nanya juga bisa di DM. Kita sangat terbuka. Nanti bakal ada yang admin dari kita juga ada yang bakalan jawab, kasih respon gitu. Dan ini untuk Instagramnya. Oke, terima kasih teman-teman udah mau merhatiin nih. Kalau pesan-pesan dari gua sih jangan takut untuk coba hal-hal baru selagi itu positif. Dan kalian jangan mikir kalau misalkan kalian udah masuk IT atau mau ngambil IT ya, wah coding itu susah, materi susah, ada matematika, segala macam. Itu jangan, karena kalian harus ubah mindset kalian. Selagi kalian belajar, pasti kalian bisa. Dan kuncinya jangan cepat puas, karena ilmu itu luas dan gak ada habisnya. Nah kayak gitu, kalau gue sama Mikola kurang lebihnya Mohon maaf seperti itu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen Kak sebelum closing. Oh boleh. Waalaikumsalam Absen. warahmatullahi wabarakatuh. Kayak live stream ya. Absen Kak sebelum closing katanya. Ada Ilham mana? Ada Darmawan Surya Kusuma. Darmawan. Next ada siapa lagi? Nanti kalau mau nanya bisa DM gua. Ada Hanif, ya. ada Faras, ada Fauzan, ada Goku, ada Fanya, banyak banget. Ada Fatia. Udah banyak. Absen Mas Bro, ya Mas Bro. Ada. Sebut namaku Bang. Siapa tuh namanya itu? Azam Syarif. Syarif. Oke. Hadir Bang, Gergi. Bang, notis aku Bang, Faiz Rabani. Aku tuh Anya. Fanya. Bang, saya telat gak? Nggak telat. Habis. Oke, makasih ya. Udah. Ada bocil ya, Pak. Oke, thank you. Kalian udah mau terbuka sama kita sharing-sharing. Miftahul, sebut nama 8 bit. Nanti kalian bisa DM gua sama Mikola atau WhatsApp gua, kalian mau cerita tentang teknologi gitu. Pokoknya tinggal kontak aja kalau kalian bingung. Dan untuk hadiahnya ke Fauzan Asmi ya. Oke. Kayak udah pada hadir. Oke, thank you ya.